Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya I Gusti Bagus Satria Prabawa, Guru Fisika SMA Tunas Daud Mataram, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Pendidikan Fisika LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini saya akan melaksanakan uji kompetensi PPG periode 7 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Masih kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, ini baru dia kalau overdosis ya semangatnya kalian pada pagi hari ini. Tapi masa suka karena kita akan pagi hari ini akan belajar fisika ya. Oke, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Untuk itu, Pak Sat mohon untuk kesediaannya Rinto ya. Pak Sat minta tolong untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Rinto. Mari kita berdoa. Dan Tuhan mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan telah memberikan kami kembali di kelas Tuhan dan sudah lagi kami akan belajar fisika bagi kami, begitu juga Pak Sat yang mengajarkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur terjadi. Terima kasih Rinto sudah memimpin kita dalam doa. Oke, hari ini kalau Pak Sat lihat yang hadir ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 2 orang ya yang tidak masuk. Betul ya? Coba ketua kelas siapa aja? Boleh bantu Pak Sat siapa aja yang nggak masuk? Silona sama Jojo, Pak. Kenapa? Sakit. Oh iya, Silona sama Jojo sakit. Oke, kita doakan ya teman-teman kita semoga cepat sembuh ya. Semoga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Oke, seperti biasa di pembelajaran fisika sebelum-sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru ya. Di sebelumnya juga Pak Sat di hari sebelumnya sudah mengirimkan kalian berbagai sumber belajar yang ada di GC ya. Itu ada YouTube, kemudian ada LKPD, ada bahan ajar yang Pak Sat buat sendiri, kemudian ada pet simulation seperti biasa, dan ada link-link live worksheet, quizzes, dan yang lainnya. Nah, Pak Sat tanya nih, apakah kalian sudah buka? Coba angkat tangannya dulu. Yang sudah? Yang sudah siapa? Angkat tangan. Yang sudah baca? Sudah belum? Kita nggak ada HP. Oke, tidak apa-apa ya. Yang penting nanti kita akan pelajari. Yang penting kalian sudah buka dan sekilas baca. Oke, good job semuanya. Siapa pernah cuci tangan? Cuci tangan di air yang ada tuh tempat cuci tangan yang tradisional, tahu nggak? Gentong air yang tradisional yang warna coklat itu ya. Nah itu biasanya
kan nggak ada pakai keran ya untuk besar kecilin airnya, betul nggak? Dia tidak pakai keran untuk membesarkan atau mengecilkan airnya, tapi dia pakai tutup biasa aja ya. Nah, ketika dia paksa ingin biar airnya itu mengalirnya cepat gitu ya, biar deras keluar airnya, apa yang harus dilakukan? Ada yang bisa bantu Pak Sat? Oke, Ren, silakan. Mungkin kalau untuk supaya makin besar airnya harus penuh di dalam tongnya. Airnya harus penuh di dalam tong, di bak penampungannya itu harus penuh gitu ya. Oke, good job. Tepuk tangan dulu buat Iren. Oke, itu jawabannya Iren yang kita sudah dengar sesama tadi. Sekarang ada yang mau nambahin nggak? Kira-kira? Yang dikatakan Iren tadi betul, karena ada tekanan dalam gentong itu, fenomena, dan juga ada gaya gravitasi yang mengaruhi airnya jatuh. Jadi kalau semakin besar, semakin banyak, semakin penuh airnya, tekanannya semakin besar. Sedangkan kalau semakin sedikit, dia lebih lambat keluarnya. Oke, good job. Wih, lengkap sekali ya. Oke, bagus sekali jawaban dari Aaron sama Iren. Oke, ini dia tujuan pembelajarannya. Kita ada 5 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Di sini kita nanti akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, seperti biasanya dengan pendekatan kontekstual dan menggunakan virtual laboratory. Nanti kita praktikumnya masih pakai virtual laboratory ya, dari PET simulation ya. Nanti kita akan melakukan kegiatan diskusi. Yang pertama, kita akan mencapai tujuan yaitu menerapkan asas Bernoulli dalam teknologi di kehidupan sehari-hari ya. Kemudian menganalisis cara kerja alat yang menerapkan asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis persamaan Bernoulli pada teorema Torricelli. Bacanya Torricelli gitu aja ya. Dan yang terakhir nanti kita akan menyajikan data hasil percobaan alat yang menerapkan asas Bernoulli pada Torricelli dengan penuh tanggung jawab dan mandiri. Nanti berarti kita akan melakukan kegiatan praktikum dan ada presentasinya. Salah satunya Pak Asad ingat teman kita ya, itu Jason ya, bapaknya itu jualan tandon air, betul ya? Gentong, tandon air, kalau orang bilangnya tandon ya, tandon yang besar sebagai tempat, apa itu fungsinya tandon? Tempat menyimpan air ya. Biasanya kalau orang-orang itu menyimpan airnya di tandon, atau ada yang tradisional juga ada. Nah, inilah pemanfaatan yang sering dipakai untuk dengan konsep yang menganut teori Torricelli itu sendiri. Oke, kita seperti biasa sebelum belajar, Pak Asad di fisika itu pasti ada aja masalah yang harus kita selesaikan. Hidup tanpa masalah itu nggak asik ya. Contohnya di fisika ini, Pak Asad akan bagi kalian masalah juga ya. Contohnya ini. Jadi kita baca sama-sama. Oke, masalah kita hari ini adalah tentang si Pak Sabar ya, yang punya tempat penampungan air. Nanti kita cari tahu bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahannya si Pak Sabar. Oke, Pak Sabar bacakan. Pak Sabar mengalami sebuah peristiwa kebocoran bak air ya, yang ada di rumahnya. Peristiwa itu dikenal dengan nama Torricelli. Sebuah bak penampungan air seperti terlihat pada gambar, itu ada gambarnya ya, mengalami kebocoran pada ketinggian H, oke, dari permukaan tanah. Kemudian kecepatan air yang terpancar untuk pertama kalinya dari lubang kebocoran itu disebut dengan V. Air jatuh ke permukaan tanah pada jarak mendatar X. Nanti airnya jatuh dari sini ke sini, itu namanya X ya, posisinya ya. Kemudian jika ketinggian lubang kebocoran berbeda-beda dan posisi air semakin turun, apakah air akan jatuh pada jarak mendatar yang sama? Oke, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua,
bagaimana hubungan ketinggian air, penurunan air, dan jarak mendatar jatuhnya air pada permukaan tanah. Kira-kira ada yang bisa bantu Pak Sat untuk jawaban yang pertama? Salah nggak apa-apa. Yang pertama, ada yang bisa bantu Pak Sat? Bagaimana hubungan ketinggian air? Apakah ada nggak hubungannya? Seperti yang tadi dijelaskan, ada nggak? Angkat tangan. Oke, Iren. Ya, seperti yang saya bilang tadi Pak, semakin dia tinggi atau semakin dia banyak isi airnya, maka airnya akan semakin deras turun. Oke, akan semakin deras apabila air yang di baknya itu tempat ini itu semakin harus penuh gitu ya. Oke, Pak Sat tampung dulu. Ada jawaban yang lain? Yang kayak katanya Iren, kalau dia semakin banyak maka airnya semakin deras, kalau dia semakin sedikit maka airnya semakin kecil. Kecil gitu, unsurnya kecil gitu. Oke, Pak Sat tampung dulu ya. Ini Pak Sat kita belum bisa mengatakan ini jawaban yang tepat ya. Kita tampung dulu. Ya, kita akan mencari tahu jawabannya dengan melakukan kegiatan diskusi bersama. Kita akan melakukan investigasi bersama dengan teman-teman kalian ya. Pak Sat sudah bagi kelompoknya. Yang pertama, kelompok 1 itu ada Aaron dan ada Iren. Ya. Kelompok 2 ada Putri dan juga ada Rinto. Kelompok 3 ada Sisil, kemudian ada Agnes, kemudian ada Sayuna. Ya, bisa dipahami ya. Kelompoknya sudah Pak Sat bagi sesuai dengan kekuatan masing-masing. Ya, jadi tidak usah khawatir, ini sudah adil. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan melaksanakan diskusi. Mari kita kumpul bersama kelompoknya. Ya, silakan di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Silakan bergabung. Penonton bayang dari dinamis. Jadi setelah kalian kemarin Bukan, saya asas kontinuitas dan debit. Jadi hari ini kita akan melakukan percobaan Torricelli. Jadi ada apa saja nanti di dalam simulasi ini? Nanti di sini ada toren yang di bawahnya terdapat Namanya si yang penemunya Torricelli. Torricelli. Nanti di sini ada pipa untuk mengeluarkan airnya. Nanti di Torricelli. Ini ada sorot. Scroll ke bawah nanti dibaca ya. Oke, ada kendala. Yang sebelah sini. Yang water tower. Oke, ya. Nah, nanti kalau mau ngecilin ini, kamu bisa tarik ini. Ya, bisa tarik dulu. Berapa? Nah, jadi kamu ukur jaraknya berapa nih? Tarik penggarisnya sampai sini gitu. Tapi dibenerin dulu ini, agak dibawahin dia. Dipasin sama ujung tandonnya. Habis deh. Laptopnya Ini loh, kalian harus kerjanya pakai 2 tangan. Ulang isi penuh ulang. Nanti ulang isi penuh ya. Tapi tutup dulu biar dia penuh. Oh, terus mana yang kamu login kemarin? Bukan. Terus yang kamu join sama Pak Satu mau kemana? Nah, gimana? Ada yang masalah sama kelompok ini? Bisa? Oke, lagi ambil data ya. Kan nanti langsung datanya masukin ke LKPD online-nya ya, biar bisa cepet.
Jadi oke, good job kelompok 2 ya? 3. Ya. Oke, good job kelompok 3. Terima kasih, Jam. Ya. Kesimpulan dah. Lagi satu ya, penurunan air beban lurus dengan jadi air semakin. Oh, udah ngerti saya. Dah. Bisa dibuka ini gitu. Nanti kalian oh, isi sendiri. Ya berarti rumusnya dari itu dan buatin gini. Pak, kok nggak ada yang chat saya, Pak? Kasihan Mom. Nah, itu jarak. Oke. Mana lagi? Salah. Pak, terus ini gimana, Pak? Tuh jaraknya mendatar. Kamu buat aja dari pertanyaan nomor 1 sama pertanyaan nomor 2 itu dihubungkan. Nanti kamu baru jawab yang nomor 3. Sudah dari situ jawabannya bisa. Oke? Ya, siap, Pak. Lagi belum ya? Lagi. Udah, terpanjang itu. Udah 20. Udah, jadi. Terus apa? Udah kan? Oke, tadi Pak Sat sudah keliling, sudah mengamati pekerjaan kalian. Itu Pak Sat sudah bisa menyimpulkan dari ketiga kelompok kayaknya sudah selesai ya. Ya, betul ya. Nah, hari ini Pak Sat akan melaksanakan kegiatan diskusi bersama kalian ya. Nanti Pak Sat akan memilih salah satu kelompok untuk presentasi di depan teman-teman kalian, dan kelompok lain itu Pak Sat mewajibkan kalian harus memberikan komentar, memberikan masukan, memberikan tanggapannya kepada kelompok yang akan presentasi. Nah, hari ini yang akan Pak Sat pilih untuk presentasi ke depan itu adalah kelompok 1 ya, kelompoknya Iren dan kelompoknya Eren ya. Eren dan Iren akan presentasi depan kelas. Oke, berikan aplaus dulu buat kalian. Silakan ke depan. Selamat pagi, dan selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kemudian kelompok 1, saya Aaron dan Saya Iren. kami kita akan mempresentasikan tentang masalah Pak Sabar tadi ya, yang sudah diberitahu oleh Pak Satria. Nah, telah menggunakan seperti simulasi ya, simulasi berat yang bisa kalian lihat di depan. Nah, di sini dia cukup lengkap ya. Dia bisa mencoba dari ketinggian, volume air, jarak mendatar, dan apa dia volume air tadi. Nah, semakin tinggi, paling tinggi di sini 18 ya. Nah, jadi jarak mendatar jatuhnya air itu semakin besar gitu. Sedangkan kalau dia semakin pendek, semakin rendah ketinggian air itu, jarak mendatarnya juga semakin kecil. Nah, sedangkan kalau kecepatan dia jatuh itu juga semakin kecil, semakin dia rendah. Nah, Iren mungkin bisa jelaskan kesimpulan dari kita. Untuk pertanyaan ini berdasarkan tabel di atas hubungan antara ketinggian air dengan jarak mendatar ketinggian air. Jadi jika airnya semakin tinggi atau volume airnya semakin banyak atau tandannya semakin tinggi, itu maka air tidak jatuhnya air itu akan semakin deras dan semakin jauh. Ya, sedangkan jika volume airnya semakin sedikit, maka deras airnya semakin berkurang dan jaraknya semakin dekat. Nah ini kesimpulannya itu ketinggian air berbanding lurus jarak mendatar jatuhnya air
yang artinya semakin tinggi ketinggian airnya maka semakin jauh jarak mendatar jatuhnya air, dan semakin rendah ketinggian air maka semakin pendek jarak mendatar air. Yang kedua itu penurunan air berbanding lurus dengan jatuhnya air. Semakin kecil penurunan air maka semakin pendek jarak mendatar jumlahnya air. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, good job buat kelompok 1. Aaron dan Iren sudah presentasi, tapi dia dulu di tempat ya. Nanti kita akan diskusi di depan langsung. Oke, Pak Sat, sebelum melempar ke teman-teman kalian, ke kelompok kalian, nah kita Pak Sat dulu ya akan memberikan komentar. Jadi tadi Pak Sat perhatikan kalau kelompoknya Aaron dan Iren itu bekerja dengan sangat baik. Terbukti ya dari hasil yang dia tampilkan atau yang dia paparkan itu juga baik. Jadi sesuai dengan apa yang terjadi pada saat praktikum, mereka tulis di tabel pengamatannya, betul ya. Jadi itu sudah oke, sudah sempurna kalau menurut Pak San. Nanti tinggal diperbaiki aja ya. Nanti ada masukan dari teman-temannya, nanti kita dengar, nanti kita perbaiki sana. Oke, sekali lagi berikan applause dulu buat kelompok. Mungkin dari kelompok 2 atau kelompok 3 ya, 2 dan 3 ada yang mau ngasih tanggapan. Siapa dulu? Oke, silakan Putri. Oke, silakan kelompok 2. Nah, tadi kan udah dibuat tabel serta udah dikasih kesimpulan, udah dijelaskan kan. Yang menjadi pertanyaan saya, apa sih contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan teorema Torricelli? Oke, bisa paham, bisa dipahami pertanyaannya dari kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 1 mungkin langsung saja dijawab. Apa aja sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Jadi contohnya itu bisa banyak kali ya, tapi saya ambil yang mungkin paling sering digunakan tuh ada keran air, keran yang bisa kita pakai cuci tangan, dan juga selang di rumah itu juga menggunakan konsep Torricelli. Jadi kalau semakin besar, dan juga alat-alat tradisional zaman dulu gentong ya, Gentong air ya. Itu banyak intinya di tangan tuh menggunakan hukum Torricelli. Semakin banyak dia semakin deras. Iya. Ada tambahan Iren? Sama. Oke, sama. Gimana Putri? Cukup? Pas? Oke, good job. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke, tadi kelompok 2 sudah, berarti Pak Asad langsung aja nih kasih ke kelompok 3. Iya, kalau dari kelompok kami sih hanya memberikan komentar aja ya. Presentasinya sangat bagus. Bagaimana pengukuran kedalaman air sama kecepatan keran ukur itu sangat sesuai. Ya. Oke, good job berarti ya. Ya, Oke, sangat Oke, berarti dari tadi kelompok 2 dan kelompok 3 sudah menyampaikan tanggapan dan komentarnya. Tadi kinerja dari kelompok 1 itu sangat terbukti baik sekali. Oke, lagi sekali kita berikan applause. Oke, silakan Pak Satrasa, presentasinya sudah baik, kita tutup saja ya. Ya, sekian dari presentasi dari kami. Kiranya kalau ada salah kata kekuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya, tadi sudah dijelaskan oleh Heran. Cuman Pak Satama itu tandon air ya, penampungan air tradisional itu banyak sekali. Misalnya di genteng juga ada kebocoran, nah itu bisa dideteksi ya. Nah, di hukum Torricelli kalau kalian lihat gambar, tadi kalau H1-nya itu kalau yang kalian punya ya, berarti tergantung dari penuhnya air. Ya, semakin penuh dia semakin cepat. Kalau dia semakin berkurang airnya, maka kecepatannya juga semakin melambat. Jaraknya juga bagaimana? Semakin dekat. Ya, berkurang atau dekat ya. Nah, pasar nih punya kondisi ada 3 buah lubang nih. Ya. Ada yang bisa bantu Pak Sam enggak? Kenapa kok yang lubang yang pertama kita ambil dari atas ya? Lubang yang pertama itu dia lebih pendek jaraknya.
Ada yang bisa bantu Pak Asad? Kenapa kok dia bisa lebih pendek jalannya? Apa sih yang mempengaruhi ini? Ketinggian. Oke, Iren angkat tangan. Mungkin karena ketinggian ya, karena bolongnya ada di paling tinggi. Oke, karena dia bolongnya paling tinggi, jadi di ketinggiannya dia paling kedalaman dia paling pendek, makanya jarak jatuhnya atau kecepatannya juga semakin kecil. Oke, good job, tepuk tangan buat dia. Berarti dari sini yang lain gimana? Paham ya? Bisa ya? Oke, ini masalahnya ya. Jadi semakin lubang yang bawah kan dari atas itu dia semakin besar kedalamannya ya, tingginya juga semakin besar, makanya dia memancur itu agak jauh. Oke, good job. Menyatakan bahwa kecepatan fluida V yang keluar dari lubang pada tangki sebanding dengan akar kuadrat dari luar kali percepatan gravitasi jarak vertikal atau ketinggiannya. Jadi berdasarkan hasil percobaan yang telah kalian lakukan tadi, ini sesuai dengan bunyi dari si hukum teori sel ini. Ya, betul ya? Jadi dia sebanding kecepatan fluidanya itu sebanding dengan akar kuadrat dari kecepatan air yang keluar ya, jarak vertikalnya atau ketinggiannya. Oke, sampai sini ada dipahami. Ini penurunan rumusnya, kalian tinggal baca selidiki kenapa dia bisa sampai V2 nih. Jadi ada, ini Pak Sat sudah turunkan secara baik ya. Jadi nanti tinggal kalian amati. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke. Tadi kita sudah belajar, Pak Sat sudah menyampaikan materinya. Karena waktunya sudah menunjukkan jam sekian ya, jam 10. Jadi Pak Sat sekarang akan menunjuk nih salah satu orang. Sebelum kita kuis, Pak Sat pengen salah satu dari kalian ya untuk memberikan apa sih yang kalian dapat hari ini, kesimpulan materi apa yang bisa kita pelajari hari ini. Ada yang bersedia? Silakan angkat tangan. Saina. Ya, kesimpulan yang saya dapat dari materi tadi itu bagaimana kalau semakin banyak yang kita isi air semakin kencang ininya pengeluaran airnya. Kalau semakin sedikit airnya berarti airnya yang keluar tuh sedikit. Atau itu aja sih. Oke, good job. Tepuk tangan dulu buat saya. Oke, itu kesimpulan yang baik sekali ya, sudah dipaparkan oleh Sayuna ya. Oke, sekarang waktunya kita refleksi ya. Silakan kalian buka Mentimeternya. Di situ ada pertanyaan. Kalian diberikan diberi pertanyaan, mendeskripsikan dengan satu kata pembelajaran fisika kita pada hari ini ya. Silakan ditulis ya, minimal satu atau dua kata ya. Silakan ditulis. Ini tulisnya sendiri-sendiri ya, bukan kelompok ya. Silakan digunakan Mentimeternya. Deskripsikanlah dengan satu kata terhadap pembelajaran fisika hari ini. Selalu Bapak pasang baca dulu. Oke, yang pertama itu ada menyenangkan, menyenangkan lagi, sangat menyenangkan. Ada komen yang lain apa? Oke, terus keren, seru, bagus, menarik, bagus dan sangat menarik. Oke, dari komenan yang Pak Sat baca ini, Pak Sat bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran fisika kita pada pagi hari ini itu berjalan dengan sangat menyenangkan. Oke, good job. Oke, are you ready semua? Ready. Siap guys ya? Siap. Oke, kita mulai. Let's go. Bukan Iren memimpin, bukan Aaron. Oh, bukan Aaron, bukan Aaron memimpin. Woi, ya, ini siapa? Salah saya. Kenapa?
Hai. Yuk, tidak terima kasih. Oke, tadi kalau pasal amati yang peringkat 1 itu ya siapa tuh? Saya. Oke, good job. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, tapi tadi Pak lihat sih hampir semua sudah betul ya. Tidak ada yang salah, paling salah cuma 1 tadi. Jadi pembelajaran kita aku nih hari ini bisa membuat nilai kalian di kuis tadi juga bagus. Oke, karena waktunya sudah habis dan kita sudah tidak punya materi apa-apa lagi. Jadi minggu depan kita sudah melaksanakan apa? Ujian. Kita sudah pas semester 1. Oke ya. Semoga nilai kalian nanti di fisika terutama akan bagus semua. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran fisika kita pada pagi hari ini, Pak Sat minta tolong untuk kesediaannya ya. 1 orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke, boleh minta tolong Agnes untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan keseharian pada siang hari ini. Kami sudah selesai belajar mengajar. Sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami di perjalanan hingga tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, semoga pelajaran kami dapat di hari ini bisa kami ingat terus. Terus sampai kami lagi. Amin. Oke, good job guys.